Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Sofiani, Guru Produktif Akuntansi yang mengajar di SMKS Pancasila Manunjaya. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan PPL yang keempat dengan model explicit instruction untuk mata pelajaran spreadsheet, materi, tabel, dan grafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan Anda semua selalu berada dalam keadaan yang sehat, semangat ya walaupun di siang hari seperti ini. Dan juga mudah-mudahan dimanapun kita berada, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa ya, jadi dibiasakan apapun yang akan kita lakukan harus selalu diawali dengan doa. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Junjun kemana? Izin? Oh, izin. Oke, terus siapa lagi yang tidak sekolah? Sudah? Oke, sebelum ke pembelajaran, ada satu quotes nih buat kalian. Coba, siapa yang mau baca? Oke, Fitri. Wede, oke, silahkan kalian cermati quotes di depan. Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira quotes itu tuh berisikan apa gitu? Oke, silakan Lesti. Kita bisa mengubah nasib kita melalui pendidikan. Dengan bersekolah, maka seorang bisa maju dan jadi orang sukses dengan mengejar cita-citanya. Oke, tepuk tangan atau buat Lesti ya. Terima kasih sudah mengungkapkan pendapatnya. Pendidikan adalah hal yang penting karena dengan pendidikan maka seseorang bisa punya ilmu untuk bekal di masa depan. Oke, terima kasih Sofi. Tepuk tangan juga buat Sofi ya. Betul ya, pendidikan itu adalah hal yang penting ya. Tuh anak bangsa yang akan meneruskan bangsa ini nanti mau dibawa kemana gitu ya. Makanya harus berpendidikan ya. Segitu pentingnya gitu pendidikan buat kita. Jadi jangan pernah sekalipun kita meremehkan tentang pendidikan. Terus semangat dalam belajar, oke? Siap semangat belajar? Siap. Oke. Minggu kemarin masih ada ingat gak kita belajar tentang apa? Fungsi logika ya. Fungsi logika itu ada apa aja? Yang pertama fungsi if, and, dan or. Coba siapa yang masih ingat kira-kira apa aja tuh penjelasannya? Oke. Tepuk tangan buat Syara. Tujuan pembelajaran kita tuh buat apa sih gitu ya? Silakan Anda semua dibaca di depan ya.
Yang pertama, dengan kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model explicit instruction, ya, jadi diharapkan Ananda semua nih mampu menelaah tabel dengan baik gitu ya. Kemudian mampu menganalisis data dalam tabel dan grafik dengan baik dan benar. Serta Ananda semua diharapkan mampu membuat laporan bisnis dalam bentuk tabel dan grafik dengan baik dan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu kasih waktu Ananda semua selama 10 menit ya untuk latihan penguasaan dasar-dasar komputer. Di rumah ada komputer nggak? Nggak ada. Jarang menggunakan komputer? Jarang. Oke, silakan pergunakan waktu 10 menit ini kalian untuk melancarkan lagi ngetiknya ya. Sebagai latihan kalian supaya dasar-dasar komputernya bisa lebih lancar ya. Semakin kita sering pegang komputer, mengoperasikan komputer, maka akan semakin lancar juga ketika nanti kita belajar mengenai komputer akuntansi ya, kemudian spreadsheet gitu tuh membantu kelancaran dari pembelajaran kita. Coba, menurut kalian ini gambar apa ya? Pusing karena banyak pekerjaan. Ini apa nih? Berkas-berkas ya. Ceritanya kalian misalkan bekerja di sebuah perusahaan di bagian penjualan. Misalkan ya. Dan setiap bulannya atau setiap tahunnya itu harus melaporkan penjualan kalian selama kurun waktu tertentu misalkan. Itu kan kalian gak mungkin tuh bawa-bawa berkas sebanyak ini kan. Pasti harus dilaporkan dalam bentuk sebuah laporan. Dalamnya nanti akan ada tabel dan grafik. Itulah pentingnya kita membuat tabel dan grafik gitu ya. Nah, tabel sebenarnya sudah nggak asing tentang tabel karena kalian pun dari awal pembelajaran kita sudah belajar membuat tabel gitu. Nah, kita membuat tabel itu hanya tabel yang sederhana. Jangan lupa ya, kalian bikin tabel judulnya apa gitu. Misalkan kalau di sini tulis dulu judulnya. Judul rekap omset penjualan handphone bulanan toko berkas sinar abadi. Tekan Ctrl T, CTRL-T ya, ini cara cepat buat kita ya. Kalau misalkan sudah selesai, tekan enter. Nah, nanti akan muncul beda kan seperti biasa? Beda ya? Nah, tadi seperti itu ya langkah-langkah cara membuat tabel. Kalau sudah, nanti tinggal diisi oleh data-data yang ada di LKPD tadi. Grafik, kalian pernah dengar grafik? Sudah tidak asing lagi sebenarnya grafik itu ya. Jadi grafik itu apa? Sekumpulan data. Betul. Oke, ya. Jadi datanya diambil dari tabel yang tadi kalian bikin. Kemudian disajikan ke dalam sebuah garis, segitiga ataupun lingkaran bebas, pokoknya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, tujuan dari pembuatan grafik yang pertama membandingkan informasi kuantitatif dengan cepat dan sederhana. Jadi laporan-laporan yang bersifat angka itu bisa disajikan yang sederhana dengan membuat tabel dan grafik. Orang itu bisa dengan sekilas aja melihat, oh ternyata di bulan Desember terjadi kenaikan nih, omsetnya, labanya naik, kenapa nih? Berarti ada sesuatu yang harus dipertahankan di sana. Kemudian pas lihat grafik lagi, kenapa ya di bulan Maret ternyata grafiknya turun nih? Nah, jadi hanya dengan sekilas aja kita melihat grafik, itu sudah bisa terlihat ya apakah ada kenaikan dan ada penurunan.
yang sudah selesai, coba Ibu lihat. Ininya beda, Bu. Kenapa? Kenapa bisa beda? Kenapa ini negatif semua? Harusnya penjualan dikurangi pembelian, ya kan? Nanti baru kelihatan tuh, kamu rugi atau untung gitu, ya. Latihan mandiri. Nah, di soal keterampilan, coba. Di sini ada data penjualan perangkat komputer, ya. Di data itu kalian harus membuat tabel yang memuat dari data ini. Jadi, kalian bikin kolom untuk barangnya, sampingnya lagi. Oke, dan di sampingnya lagi ada 2015 ya. Kemudian di paling ujung dikasih keterangan juga untuk total. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu tabel, apa itu grafik, beserta langkah-langkahnya, dan juga Ibu sudah melihat Anda semua bisa membuat tabel dan grafik dengan baik dan benar. Alhamdulillah sesuai dengan data yang ada di LKPD. Sekarang coba siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dengan dimasukkan ke tabel, data-data tersebut bisa dilaporkan dengan baik, rapi, dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangan buat Sinta atas kesimpulannya hari ini. Oke, sekarang siapa lagi? Ratu mau sok? Ini akan membuat perusahaan untuk melakukan evaluasi. Dengan grafik, data akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga buat Ratu atas kesimpulannya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu di Quizzes ya. Coba silahkan kalian buka Quizzesnya. Masukin kodenya nih, 637161. Status, I'm a big dog, bet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stoker, we with all that. Yeah. Dan juara pertama adalah Sophie. Tepuk tangan buat Sophie. Nah, sekarang kita tadi sudah mengerjakan soal evaluasi. Ya, insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai format tanggal di Excel. Ya, sekarang biasanya kan kita itu cuman manual ya untuk penanggalan format tanggal dan sebagainya itu kan biasa kita manual. Nah, ternyata ada rumusnya. Nah, itu akan kita pelajari di minggu depan. Bagaimana anak-anak hari ini perasaannya? Senang. Ya, tadi kita sudah ngapain aja? Membuat tabel. Kemudian kita juga sudah membuat grafik. Kemudian tadi setelah membuat grafik kita ngapain lagi? Mengerjakan mandiri. Kemudian tadi ada penarikan kesimpulan dan yang terakhir ini Quizzes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah
turut aktif, kemudian sudah mengerjakan dengan baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kalian pokoknya harus jaga-jaga kondisi ya, karena sekarang udah musim hujan, banyak yang sakit, hati-hati. Jaga kondisi, jaga makanan juga, jangan makan sembarangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan begadang supaya esok hari berangkat sekolah bisa dalam keadaan yang fit dan enak badannya gitu. Mohon maaf bila ibu ada kesalahan ya anak-anak semua. Oke, sekian pembelajaran dari ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bisa langsung mengerjakan sholat duhur.